Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Paris Panjayani. Di konten kali ini saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya yang tersebutnya itu nggak bisa saya lupakan. Saya mengalami aksiden bersama teman-teman yang lain di dalam pesawat. Jadi awal ceritanya saya mau melakukan penerbangan dari Bandara Sultan Taha Jambi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta gitu. Saat saya ketika take off dari Bandara Jambi itu menemukan ataupun melihat beberapa keanehan gitu. Jadi pas ketika sebelum berangkat itu pesawat itu ada beberapa kru yang nyamperin dan bawa tabung-tabung hidrogen. Kalau kita lihat itu seperti orang yang mau nambah angin gitu kan di ban tersebut. Nah cuman kita gak pernah berpikir ada masalah apa dan ada kendala apa dalam pesawat tersebut. Nah setelah itu barulah pesawat itu melakukan take off dari Bandara Sultan Taha gitu kan. Sudah terbang selama kisaran 20 menit, dan ketika saya lihat rekaman di flight radar itu sudah memasuki perbatasan Palembang. Nah, saat udah memasuki perbatasan Palembang, di situ ada pemberitahuan dari pramugari bahwa pesawat tersebut akan RTB atau pulang kembali ke bandara katanya di Jambi. Jadi dalam waktu beberapa menit pesawat tersebut turun dan kembali lagi ke Bandara Jambi. Yang saya anehnya itu, saya sempat berpikir bahwa kemungkinan ini cuaca buruk. Cuman kalau seandainya memang cuaca buruk, ada pesawat sebelumnya yang beberapa menit sebelum kita take off itu ada pesawat Citylink juga sama jurusan ke Jakarta juga, tujuan Jakarta. Nah itu memang nggak ada kendala, nggak ada masalah gitu kan. Cuman kok pesawat yang kita naikin itu kok ada bisa putar balik gitu kan. Kalau seandainya memang cuaca kayaknya sih tidak memungkinkan juga gitu kan. Barulah saya terpikir pas ketika kita mau take off itu ada beberapa kru yang lari-larian nyamperin dan bawa tabung oksigen, bukan tabung oksigen, seperti tabung hidrogen kayak buat penambah angin gitu kan. Nah setelah melakukan landing di Bandara Sultan Taha, nah di situ memang sempat ada suara getaran dan memang landingnya itu memang benar-benar sangat kasar, seperti suara kayak benturan-benturan seperti itu. Nah setelah ada benturan seperti itu, setelah kita landing di situ saya melihat ada mobil pemadam kebakaran 2 mendekati pesawat gitu. Beberapa menit kemudian barulah datang Basarnas, Rescue, dan kru-kru dari pesawat yang kita tumpangi itu. Nah setelah itu barulah penumpang boleh diturunkan katanya kan. Dapat pemberitahuan dari pilot bahwa pilot sudah koordinasi sama pihak bandara dan kita sudah diperbolehkan untuk memasuki ke terminal dengan catatan menggunakan bis. Jadi kita benar-benar diturunkan itu di pacu landasnya, di tempat landasan tersebut gitu kan. Kita diturunkan bertahap, diturunkannya itu jadi seolah-olah kita itu benar-benar dikawal gitu kan. Kita turun langsung diarahkan ke bis. Bis itu sudah berangkat, yang untuk kloter keduanya itu gak boleh turun dulu, suruh nunggu di pesawat. Nah ini kita sudah berasumsi atau berpikiran yang aneh-aneh gitu. Ada apa gitu kan, kok ada pemadam kebakaran juga, ada Basarnas juga gitu kan. Nah di situ banyak kru-krunya juga. Dan nanti saya akan lihatkan videonya gitu kan, video-video amatirnya. Nah ketika sampai di terminal, barulah di situ semua penumpang pada komplain, termasuk saya sendiri sempat marah-marah juga gitu kan sama kru dari pesawat tersebut gitu kan. Sampai banyak teman-teman ataupun penumpang-penumpang yang lain itu benar-benar pada emosi karena udah kehilangan waktu dengan adanya kejadian ini gitu. Nah cuman setelah itu saya baru mendapatkan informasi dari teman yang ada di Jakarta, ngirim screenshot berita bahwa pesawat
dari Jambi tujuan Jakarta melakukan RTB gitu kan. Pas ketika saya buka, saya lihat dan ternyata ada kegagalan teknis gitu kan. Nah, saya belum bisa mengetahui itu kegagalan teknisnya apa gitu kan. Nah, nggak lama kemudian ada dari beberapa penumpang yang mendapatkan video kiriman dari temannya juga, seorang wartawan, ada video amatir ketika saat pesawat tersebut itu landing di Bandara Sultan Taha Jambi itu. Nah, pas ketika saya lihat di situ ada yang keluar percikan-percikan api tersebut gitu kan, ada keluar percikan-percikan api. Nah, di situ pun saya sempat berpikir, oh ternyata ini masalahnya gitu kan. Nah, terus ada lagi saya melihat ada yang mengirimkan foto. Enggak kebakar tuh, kebakar. Bagian pesawat itu mengalami kerusakan yang benar-benar sangat fatal. Nah, di situ pun para penumpang itu benar-benar komplain ke pihak maskapai. Nah, cuman yang saya sesalkan itu respon dari pihak maskapainya itu benar-benar telat gitu kan. Jadi memang sesuai perundang-undangan, kalaupun seandainya pesawat itu delay selama 1 jam, itu kita bisa diberikan snack. Delay selama 2 jam, itu kita diberikan makan, dan kita menunggu sampai 3 jam kita belum dikasih makan di situ. Kalau snack memang sudah dikasih, memang tepat pas 1 jam kita menunggu di bandara sambil menunggu evakuasi pesawat tersebut, kita dikasih snack. Setelah dikasih snack, kita sambil komplain, sambil marah-marah juga kepada pihak kru, dan saya mohon maaf kepada semua kru yang mungkin kemarin karena saya nggak bisa nahan emosi, karena kehilangan waktu juga, karena saya juga ngejar waktu gitu kan. Jadi sempatlah kondisi perut lapar, terus juga emosi naik gitu kan, ya seperti itulah yang terjadi gitu kan. Dan pada saat jam 2 ada pemberitahuan informasi untuk keberangkatan pesawat Citylink dengan waktu jam 16 itu dibatalkan katanya kan, karena bandaranya itu tidak bisa digunakan. Nah, di situ barulah saya sempat berpikir lagi, karena yang awalnya itu saya berpikir kenapa ini pesawat nggak bisa langsung ke terminal. Jadi pas ketika landing pesawat itu langsung ada di pacu landas dan berhenti di situ, semua penumpang diturunkan di situ. Dan sebenarnya pada prosedurnya, kalaupun seandainya pesawat landing itu benar-benar pesawat itu harus sampai ke terminal, dan di terminal barulah penumpang diturunkan. Tapi ini kenapa penumpang itu diturunkan benar-benar di tengah pacu landas gitu kan. Nah, saya sempat berpikir, oh berarti ini ada yang aneh nih, ada yang nggak beres. Dan ternyata memang saya dapat kiriman yang tadi saya ceritain, dapat kiriman dari teman bahwa memang roda pesawat tersebut memang rusak gitu kan, rusak ketika menghantam ke aspal gitu kan. Pemberitahuan dari kru, manajer maskapai tersebut memberitahukan bahwa kita akan mendapatkan kompensasi jikalau delaynya itu selama 4 jam gitu kan. Nah, cuman udah pasti ini pasti lebih dari 5 jam gitu kan kalau seandainya dihitung-hitung gitu kan, karena saya mendapatkan informasi itu bahwa pesawat itu tidak bisa dievakuasi, harus menunggu alat berat, dan alat berat itu diberangkatkan dari Batam. Memang sih hoax yang sebelumnya itu katanya kita sambil menunggu alat berat karena pesawat itu harus dievakuasi, dibawa ke terminal. Jadi menunggu alat beratnya itu bilangnya ada yang dibawa dari Palembang melalui jalur darat. Nah, sedangkan dari Palembang ke Jambi aja melalui jalur darat itu bisa menempuh waktu 7-8 jam. Udah pasti kita terlantar ataupun kita delay itu lebih dari 7 ataupun 8 jam kita di bandara. Barulah kita mendapatkan kompensasi karena sesuai undang-undangnya, sesuai prosedurnya. Ketika delay 4 jam itu kita mendapatkan kompensasi sebesar 300.000 gitu kan. Cuman kalau seandainya bagi teman-teman ataupun bagi penumpang yang lain itu gak ada harganya gitu, 300.000 dibanding harus kehilangan waktu, apalagi yang para pembisnis gitu kan. Sampai kemarin ada yang marah-marah ke pihak maskapai, ada yang bilang, "Bapak tahu gak kerugian saya berapa?" katanya kan. Karena kehilangan pesawat ya saya juga nggak tahu kan bisnisnya apa gitu. Cuman yang namanya karakter orang kan beda-beda, ada yang santai, ada yang ketawa-tawa, ada yang komplain dengan nada tinggi juga gitu kan. Atas kejadian ini saya ambil hikmahnya, alhamdulillah saya masih diberi keselamatan, saya masih diberi kesempatan untuk hidup.
masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu bersama keluarga tercinta, bertemu bersama teman-teman. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada kru-kru yang udah bekerja keras demi kenyamanan penumpang. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kapten pilot yang sudah mengambil keputusan yang tepat atas kejadian ini. Banyak orang-orang yang pada bilang kalaupun seandainya ini pilotnya salah mengambil keputusan ataupun tidak tepat mengambil keputusan, gak tahu nasib penumpang itu seperti apa gitu kan. Mungkin sekian informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua atas kejadian ini. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Paris Panjayani. Bye bye.